Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'ahu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Farudin Faiz yang malam hari ini alhamdulillah sampun hadir. Gimana selamat malam Pak Faiz? Sehat selalu Gi? Gi, alhamdulillah. Malam hari ini kita bertemu lagi di ngaji hikam ke-8, pertemuan ke-8. Pertama-tama alhamdulillah puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul dalam ngaji online kitab Al-Hikam. Semoga teman-teman tetap istiqomah dan tetap senantiasa mengedepankan keilmuan agar kita bisa lebih tahu bahwa luasnya keilmuan itu tidak akan sempit gitu, akan tetap luas. Salawat serta salam semoga selalu terlantunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum ngaji dimulai, bagi teman-teman yang masih di rumah masing-masing, nanti untuk tidak menghidupkan mic-nya ya, biar kita bisa hikmat ngajinya. Dan monggo dipersiapkan pulpen dan juga kertasnya untuk mencatat ilmu-ilmu yang akan nanti disampaikan oleh Pak Faiz. Baik, langsung saja kami serahkan waktunya kepada Pak Faiz. Semoga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji kita yang sebulan sekali, ngaji kitab hikam. Semoga nantinya bisa lanjut istiqomah pelan-pelan, selangkah-selangkah setiap bulannya senyampai-nyampainya. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah ya. Mari kita kirimkan Al-Fatihah khususnya pada beliau, mu'allifnya kitab hikam yang kita baca malam hari ini, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Liridho illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah, summa khususun ila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, langsung saja kita mulai ngaji kita. Kita buka slide-nya. Kalau tidak salah, malam hari ini kita masuk hikmah ke 28. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibis sarair
Zoharo fi syahadati dzawahir. Mastudi'ah, sesuatu atau apa yang disimpan atau disembunyikan fi ghaibis saroir, di ketersembunyian yang rahasia, di kedalaman batin. Ada yang menerjemahkannya begitu. Zoharo pasti akan tampak fi syahadati dzawahir, dalam aspek lahiriah yang kelihatan. Jadi apa yang kita sembunyikan di batin kita pasti akan terlihat dalam penyataan lahiriahnya. Ini hikmahnya pendek, tapi maknanya dalam implikasinya ya. Jadi di hikmah ini Ibnu Athaillah ingin mengatakan bahwa isi batin kita itu cepat atau lambat pasti akan terlihat, pasti akan kelihatan. Meskipun mungkin kita sembunyikan, meskipun mungkin kita tidak ingin orang lain sama sekali tahu. Tapi kalau itu sudah jadi isi hati kita, pasti akan kelihatan. Misalnya ya, antara orang yang ikhlas dengan orang-orang riya misalnya, yang pamer dengan yang tulus, itu mungkin tampilannya rasanya mirip-mirip saja. Tapi tetap akan kita bisa mendeteksi, kita bisa merasakan, oh yang ini tulus, yang sana tidak tulus. Mungkin lewat gayanya, gesturnya, pilihan katanya, itu secara tidak sadar pasti akan kelihatan. Itu yang dimaksud mastudi'a fi ghaibis saroir. Orang itu kalau dalamnya berkualitas, insya Allah nanti keluarnya juga entah dia sadari atau tidak, pasti juga berkualitas. Tapi kalau dalamnya rusak, ya keluarnya nanti pasti akan rusak juga. Ini mungkin kalau di psikologi mungkin ada hubungannya dengan kalau di psikoanalisis itu kan kita tahu ada namanya bawah sadar. Hal-hal yang kita sembunyikan. Sementara ada aspek sadar yang kita tampakkan. Tapi seperti katanya Sigmund Freud, bawah sadar itu sebenarnya diam-diam lebih sering mengendalikan kita, lebih sering nyetir kehidupan kita. Nah, meskipun kita tidak sadar, meskipun kita ingin menyembunyikannya. Baik, mungkin melalui tetusan-tetusan kata yang tidak sengaja, mungkin melalui guyonan-guyonannya, mungkin melalui itu kok disamarkan lewat itu, tapi orang tetap bisa mendeteksi apa yang ada di dalam diri. Nah, kalau dalam tasawuf nanti diarahkan misalnya hati kita ini jernih, hati kita itu dipenuhi cinta pada Allah, ya insya Allah nanti akan kelihatan keluar. Mungkin wajah kita jadi berseri-seri, tutur kata kita jadi lembut, tidak kasar, lebih ridho, lebih rela menghadapi apapun ketetapan Allah. Itu pasti akan kelihatan di luarnya. Meskipun kita tidak secara sengaja acting begitu. Jadi hari ini kan banyak kita menyebut orang-orang hari ini banyak actingnya, banyak apa pencitraan saja, palsu saja. Tapi disadari atau tidak, apapun yang ada dalam diri kita itu mesti tersebar keluar. Meskipun mungkin tidak kita tampakkan secara vulgar, secara apa adanya. Ada istilah, mungkin kita sering dengar ya, ada istilah vibrasi, ada istilah frekuensi, ada istilah aura. Ini mungkin tidak bisa dilihat langsung, tapi kita rasakan. Sama kayak kita dekat orang yang sedang marah misalnya. Mungkin orang ini mati-matian ingin menahan rasa marah di hatinya. Tapi ya mesti terasa saja oleh kita yang di dekat dia. Jadi itu yang dimaksud mastudia fi ghaibis saroir loharo fi syahadati dzawahir. Tidak mungkin orang bisa menyimpan
rahasia tertentu dalam hati yang sama sekali tidak kelihatan. Pelan-pelan nanti akan kelihatan. Mungkin bisa disembunyikan sebentar, tapi pasti akan merembes keluar. Nanti dalam tasawuf ada banyak analogi yang dihubungkan dengan benih dan pohon. Cara berpikirnya begini, apa yang kita tanam, apa yang kita masukkan dalam tanah, itu kan kayak kita sembunyikan. Pada akhirnya juga akan tumbuh, akan terlihat ke permukaan. Ada lagi yang menggunakan analogi parfum. Parfum itu meskipun kita tutup-tutupi botolnya parfum itu, biar baunya tidak menyebar kemana-mana, tapi ya tetap pada akhirnya orang akan sedikit-sedikit bisa membau aromanya. Nah ini mastudi'a fi bisaroir dhoharo fi syahadati dhawahir. Maka kadang-kadang kita itu tidak perlu orangnya ngomong sendiri atau melakukan sendiri, kita bisa mendeteksinya. Kalau dalam ilmu apa ilmu komunikasi, ada cabang ilmu komunikasi itu namanya cabang kinesik. Cabang kinesik itu cabang ilmu komunikasi nonverbal. Yang ini kita melihat orang, memahami orang itu dari gerakan tubuhnya, dari ekspresi wajahnya, mungkin gestur tangannya. Jadi tanpa harus orangnya cerita, itu kita bisa melihat dari gerak tubuhnya, dari cara dia ngomong, pilihan kata, ekspresi wajahnya. Mungkin kalau ada kasus-kasus kan kadang-kadang di TV itu diundang orang yang ahli mikro ekspresi, ahli kinesik. Ini kok gesturnya begitu ya, misalnya Pak pejabatnya waktu diwawancara. Ini dia sedang marah, menyembunyikan sesuatu atau apa itu kelihatan. Itu namanya kinesik. Jadi sebenarnya ini sangat ilmiah, tidak hanya dipahami terbatas di bidang sufistik. Kalau teman-teman belajar filsafat juga nanti ada semiotika, tapi semiotika tubuh. Jadi tokohnya misalnya Charles Peirce atau Roland Barthes, itu dia punya teori namanya semiotika tubuh. Bahwa apapun yang kita ekspresikan melalui tubuh kita, itu sebenarnya sifatnya tanda-tanda, simbol-simbol. Ketika kita marah misalnya, mungkin tidak sadar tangan kita menggenggam, wajah kita mengeras, mata kita melotot. Itu semuanya sifatnya simbolik. Ini namanya semiotika tubuh. Baik, jadi ternyata ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hikmah yang ke-28 ini? Yang pertama, pura-pura kita, acting kita, pencitraan kita, mungkin untuk sementara tidak akan ketahuan. Tapi percayalah, lama-lama juga orang akan tahu apa aslinya kita. Oleh karena itu, yuk kita mulai hidup yang lebih serius, lebih otentik, lebih hakiki, tidak hanya palsu saja, tidak hanya pencitraan saja. Ayo tidak kita habiskan waktu hanya untuk tampilan luar kita saja. Jadi mari kita lebih serius, lebih apa adanya, lebih otentik. Mari juga kita fokus perbaikan hati, fokus membersihkan niat, membersihkan jiwa, membersihkan batin. Karena dari batin itulah nanti akan terpancar keluar. Kalau batinnya rusak, kotor, ya akan terpancar keluar, rusak dan kotor itu. Mungkin teman-teman masih ingat juga ya satu hadis yang terkenal sekali ketika Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghotun. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada segumpal daging. Yang kalau dia baik, kita baik seluruhnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh diri kita. Dan segumpal daging itu ala wahyal qalb. Dan itu hati. Jadi ternyata kunci baik buruknya diri kita tidak di luar, tapi di dalam yang namanya hati. Itu kan, hati rusak itu kan tidak kelihatan secara rohani ya, bukan kok sakit liver atau apa.
Tapi nanti akan kelihatan manifestasinya, kelihatan apa yang ada di dalamnya. Baik, jadi ini yang dimaksud oleh hikmah ke-28. Dan sih banyak kisah-kisah tasawuf ya yang arahnya ke sini. Yang masih saya ingat itu misalnya ada kisah Syekh Ibrahim bin Adham yang dulu pernah kita bahas ya. Syekh Ibrahim bin Adham itu ada cerita satu ketika beliau ini masuk ke pasar. Tapi pasar yang rame itu ketika beliau masuk ke sana jadi hening, jadi tenang. Padahal beliau hanya lewat saja. Ini karena memang aura beliau ya, kalau bahasa kita hari ini, frekuensi beliau sangat menenangkan. Sehingga begitu beliau lewat saja itu rasanya kita ikut dingin, ikut tenang. Nah ini yang dimaksud ya kalau batinnya sudah damai setenang itu, dia tidak perlu ceramah, tidak perlu teriak-teriak minta orang damai. Hadirnya saja mendamaikan, membuat kita dingin. Teman-teman mungkin sering ketemu orang-orang tertentu yang agung, yang jenisnya seperti ini. Dia tidak perlu harus pakai berlelah-lelah ngasih tahu, berlelah-lelah menasehati. Hadirnya saja menenteramkan. Seperti kisahnya Syekh Ibrahim bin Azam tadi. Bahkan ada cerita dari Robiah Al-Adawiyah itu. Beliau ini unik sebelum beliau menjadi sufi besar, kan ada kisah beliau ini eh, jadi budaknya seseorang yang kemudian dimerdekakan. Karena dimerdekakan karena majikannya, tuannya, itu melihat Robiah ini sholat malam dan di tempat dia sholat malam itu terang sekali cahayanya. Padahal tidak ada lampu yang menerangi. Tapi di tempat beliau ibadah malam itu rasanya kok terang. Terus tuannya ini jadi kagum, jadi heran waktu ditanya pada Robiah, wahai Robiah itu cahaya apa? Jawabannya Robiah, ini bukan karena saya, ini karena Allah saja. Dan ini sebenarnya pantulan dari hatiku yang selalu mengingatnya. Ini perwujudan verbalnya, ini kata Robiah. Jadi hadirnya saja membawa cahaya, membawa terang. Terus, saya lupa baca di kitab mana. Tapi ada cerita seperti ini. Ini mungkin bisa kita pakai ya sebagai ilustrasi untuk memahami mastudia fi ghaibis saroir dzoharo fi syahadatit dzawahir. Baik, sudah dapat satu. Kita lanjutkan. Biar malam ini bisa dapat agak banyak, agak panjang. Hikmah ke-29. Al-hikmatut tasi'atu wal ishrun. Tana'ani syattani baina mayyastadillu bih au yastadillu alai. Syattani, dua hal yang berbeda antara orang yastadillu bih, yang menjadikan Allah sebagai dalil atau dasar, au yastadillu alai, atau orang yang mencari dalil atas Allah. Nah, ini perbedaan dua tipe orang. Jadi ada orang yang levelnya dia ini orang yang sudah menjadikan Allah sebagai dalil. Jadi memahami segala sesuatu diawali dari Allah. Tapi ada orang sebaliknya, yastadillu alai. Orang yang masih mencari-cari dalil untuk sampai kepada Allah. Al-mustadillu au yastadillu alai. Dijelaskan. Al-mustadillu bihi arafal haqqo li ahlihi. Orang yang menjadikan Allah
sebagai dalil mengenal kebenaran, arafal haqqo li ahlihi, karena pemiliknya. Jadi langsung diawali dari pemilik kebenaran itu, yaitu Allah. Fa'athbatal amro, maka dia meneguhkan segala urusan min wujudi aslihi, dari wujud asalnya, yaitu Allah. Wal istidlalu alaih, dan orang yang masih mencari dalil atas adanya Allah, min adamil wusuli ilaihi, karena dia belum sampai. Jadi orang yang masih cari-cari dalil, cari argumen, cari alasan apakah Allah itu memang ada, Tuhan itu pasti ada, ya memang makomnya dia masih di situ. Dia memang belum nyampe di min adamil wusuli ilaihi. Wa illa famata woba hatta yastadillu alai. Kalau begitu, ilah itu ya kalau tidak demikian, famata woba. Kapan Allah itu tidak ada? Hatta yastadillu alai. Sampai dicari-cari dalil untuk menegaskannya, untuk menunjuk kepadanya. Wa mata ba'uda. Dan kapan Allah itu jauh? Hatta takunul athara hiyallati tusilu ilai. Sehingga bekas-bekas atau jejak-jejak ciptaannya dijadikan jalan untuk sampai padanya. Jadi ini kalau dimaknai pelan-pelan ya secara utuh. Sungguh berbeda antara orang yang sudah menjadikan Allah sebagai dasar, sebagai dalil. Jadi maksudnya ini orang tipe yastadilu alaih ini memahami sesuatu karena Allah. Allah sebagai dasarnya. Mengapa ada saya manusia? Karena ada Allah. Mengapa ada alam? Karena ada Allah. Jadi pertanyaannya ini karena dia sudah sampai pada Allah. Dalilnya Allah. Tapi ada orang tipe kedua, yaitu al-mustadillu alaih. Kalau tadi ya mustadillu bih, yang pertama ada orang mustadillu alaih. Orang yang istidlal alaih adalah orang yang belum sampai kepada Allah. Karena itu dia masih mencari-cari jalan untuk sampai pada Allah. Misalnya melalui ciptaannya, melalui alam semesta ini, dan lain sebagainya. Jadi ini dua tipe manusia. Ada yang sudah sampai pada Allah, ada yang belum. Yang sudah sampai pada Allah, ia memahami segala sesuatu dengan dasar Allah. Jadi kita melihat apa saja itu diawali dari kesadaran kita tentang Allah. Ini namanya orang yang mustadillu bi. Yang kedua ada orang yang mustadillu alaih. Orang ini belum sampai pada Allah, maka dia mencari-cari dalil, mencari-cari argumen untuk sampai pada Allah. Ini dua tipe. Nanti ada begini, ini mungkin lebih mudah ya menjelaskan. Ada tipe orang awam, ini lagi-lagi khas ya Imam Ghazali. Ada tipe mutawasid, ada tipe arif. Ini berhubungan dengan rima ke-29 ini ya. Kalau tipe orang awam, itu dia mencari Allah, ingin mengenal Allah melalui ciptaannya. Melihat matahari, melihat gerhana, melihat keteraturan alam, kemudian menyimpulkan pasti ada penciptanya. Di sini akal digunakan, logika digunakan.
masih bergantung pada dalil luar. Jadi dalil di luar diri. Nah, ya memang ayatnya ada sih, ada beberapa ayat yang di level ini mustadil alaih ini. Jadi ayat yang isinya bahwa alam semesta ini bisa jadi bukti adanya Allah. Misalnya sanurihim ayatuna fil afaki dan seterusnya. Ini tipe orang awam. Nanti ada tipe kedua. Kalau tipe kedua, dia ini lebih dalam. Dia melihat di balik setiap ciptaan ada Allah. Nah, ini jadi kemarin ada banyak yang lihat alam, lihat semesta ini di baliknya ada Allah. Apakah jalaliyahnya, apakah jamaliyahnya? Ini kayak kayak mutawasid, kayak tengah-tengah. Kalau awam tadi, oh, Allah itu ada di mana jauh, tapi kemudian kita cari melalui ciptaannya. Tapi kalau di yang kedua ini, Allah itu ada di balik alam semesta ini, kita melihat apapun terus kita sadar hadirnya Allah. Ini orang yang semakin dalam ilmunya, semakin dalam imannya. Ini level 2 mutawasid. Level 3 ada orang-orang arif. Kalau orang-orang arif ini tadi ya, orang yang mustadillubi, orang yang sebaliknya menjadikan Allah sebagai bukti segala sesuatu. Allah lah yang wujud, Allah lah yang nyata. Kalau orang awam akan bilang ada alam, maka pasti ada Allah. Kalau orang-orang arif akan bilang ada Allah, maka alam ini jadi masuk akal dan karena Allah penciptanya. Jadi yang mustadillu bih diawali dari Allah semuanya. Tapi kalau yang mustadillu alaih eh, kebalik. Yang mustadillu alaih itu awam. Awam itu yang alam ini bukti hadirnya Allah. Ya masing-masing nanti ada dasarnya. Ya kita ada di mana saja masih lumayan. Awam itu pun ya masih luar biasa karena nanti tetap sampai pada Allah. Karena nanti ada orang-orang yang tidak sampai ke sana perjalanannya. Tidak di mustadillu bi, juga tidak di mustadillu ala. Oke, untuk memudahkan ya, saya ilustrasikan dengan cerita saja. Ini ada cerita sufi lagi ya. Ini 3 orang sufi lagi. Saya kembali ke Ibrahim bin Adham. Satu ketika ada orang bertanya pada Syekh Ibrahim bin Adham ini. Orang tanyanya begini, wahai Syekh, apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Mungkin karena Syekh ini melihat yang tanya ini levelnya masih awam. Terus beliau jawabnya begini, kalau engkau mendengar suara langkah unta, bukankah itu bukti adanya unta? Kalau engkau melihat jejak unta, bukankah nanti akan membawamu pada unta? Ya, terus dilanjutkan begini, bagaimana mungkin kata Syekh Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin langit yang penuh bintang, bumi yang luas, lautan yang dalam, tidak bisa membawa kita pada Allah. Padahal suaranya unta saja membuat kita yakin untanya pasti ada. Kita lihat jejaknya unta saja, kita menyebut ini pasti ada. Tidak mungkin lah itu. Tidak masuk akal. Ada jejaknya, ada suaranya, kok untanya tidak ada. Tapi kenapa ketika kita melihat langit, bumi, laut yang luar biasa ini tidak bisa membawa kita menyimpulkan Allah itu ada. Pencipta ini semua ada. Nah ini gaya awal ya, karena mungkin yang tanya pada Syekh Ibrahim bin Adham ini orang-orang di level uh, mustadillu bi, mustadillu alaih, orang-orang yang masih awam. Nah, ini cerita pertama.
Ada lagi cerita kedua yang masih saya ingat. Cerita ini dari Syekh Bayazid Bustami. Pertanyaannya sama. Jadi ada orang bertanya pada Syekh Bayazid, wahai Syekh, apa dalilnya adanya Allah? Jawabannya Syekh Bayazid agak beda dengan jawabannya Syekh Ibrahim bin Adam. Syekh Bayazid jawabnya begini, andai Allah itu gaib, maksudnya gaib itu tidak terjangkau, tentu kita butuh dalil. Tetapi Allah itu selalu hadir dan nyata dalam hidup kita. Pengaruhnya sangat terasa, hadirnya Allah itu. Jadi, apakah yang seperti ini perlu dalil, kata Syekh Bayazid? Justru yang butuh dalil itu keberadaan dirimu, kata Syekh. Jadi, kalau Allah itu wajibul wujud, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Justru yang harus dipertanyakan kita, wong kita ini makhluk yang bisa ada, bisa tidak. Keberadaan kita sifatnya mungkin saja. Jadi kebalik kalau kita tanya, apa dalil kita atas adanya Allah? Mungkin ya dalilnya tidak perlu panjang-panjang. Wong hadirnya kita semua alam semesta tadi kan ya bukti adanya Allah. Justru yang meragukan kita ini loh, kita ini ada beneran atau enggak? Wong kita dulu tidak ada, terus diadakan, kemudian besok tidak ada lagi. Ini menurut saya Pak Yazid yang lebih penting. Ini mungkin khas seperti yang kedua tadi ya, bahwa di balik alam semesta ini ada Allah. Kalau tidak ada Allah, segalanya tidak akan ada. Cerita kedua, ini level mutawasid. Nanti ada level tiga yang orang arif tadi ya, orang levelnya sudah dalam. Yang diawali dari Allah. Cerita lagi-lagi dari Sayyidah Robiah Adawiyah. Ada yang tanya sama pada Robiah. Wahai Robiah, apa dalil adanya Allah? Jawabannya Robiah mungkin mirip ya dengan Syekh Abu Yazid. Aku tidak pernah kenal Allah lewat dalil. Aku mengenal Allah melalui Allah juga. Di araftu Rabbi bi Rabbi. Bagaimana mungkin Allah memerlukan sesuatu di luar dirinya untuk memperkenalkan dirinya? Kalau orang arif itu ya dia memang sudah dekat dengan Allah, sudah menghayati, mengalami Allah secara dalam hidupnya, ya itulah bukti yang paling sahih, paling dalam tentang adanya Allah. Jadi tidak perlu mencari dalil keluar. Kita sudah merasakan hadirnya Allah dalam hidup ini. Kadang disebut lauk, rasa yang mendalam atas hadirnya Allah. Baik, teman-teman, di hikmah yang ke-29 ini kita dikenalkan dengan dua tipe orang. Yang pertama, orang yang sudah sampai pada Allah, sudah kenal Allah, jadi dia tidak perlu lagi dalil dan bukti tentang adanya Allah. Justru dia memahami segala sesuatu diawali dari Allah. Bahwa segala sesuatu itu tentu saja ada karena adanya Allah. Ini tipe mustadilubi. Kemudian ada tipe kedua. Tipe kedua ini belum sampai kepada Allah. Dia masih mencari dasar, mencari argumen, mencari dalil untuk menegaskan adanya Allah. Mungkin lewat ilmu ini, filsafat itu, dan lain sebagainya. Tidak salah karena ini orang ini masih di perjalanan. Namanya mustadillu alaih. Orang yang masih perlu dalil atas adanya Allah. Nah, kita ada di mana ya? Silahkan teman-teman merenung lagi ya. Tapi kemungkinan, mungkin banyak yang hadir malam hari ini, para akademisi banyak berposisi di mustadillu alaih. Kita masih mencari-cari dalil, argumen, dasar untuk menegaskan adanya Allah. Baik,
Kita lanjutkan biar nggak banyak malam hari ini. Oke, sekarang al-hikmatus salasun. Hikmah yang ke-30. Nah, hikmah ini kutipan ayat yang beliau ambil. Surat At-Tolak ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Kemudian sebenarnya ya itu dipotong oleh tafsir beliau al-wasiluna ilai wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna alai. Dua tipe lagi ya. Tadi kita kenal orang mustadillu bih dan mustadillu alaih. Sekarang beliau memperkenalkan lagi dua tipe manusia, yaitu wasiluna ilaih dan sairuna ilaih. Menggunakan dasar surat At-Tolak ayat 7. Tuh, lengkapnya ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Lengkapnya ya, surat At-Tolak ayat 7. Tapi kita lihat gimana tafsir versi Syekh Ibnu Athaillah. Sebenarnya ayat ini tentang berinfak, tentang bersedekah sesuai kemampuan. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang lapang rizkinya berinfak sesuai kelapangannya itu. Inilah ciri orang yang sudah wusul, wasiluna ilaih. Kemudian wa man qudira alaihi rizquh, itulah sairuna ilaih. Jadi orang yang sedang disempitkan rizkinya oleh Allah, itu kelompok orang yang wasiluna ilaih. Oke, jadi saya bilang nih, ayat ini sebenarnya bicara tentang menafkahi keluarga, menafkahi anak istri setelah berpisah sebenarnya. Cuma beliau menafsirkannya dengan tafsir sufistik. Jadi makna isyari versi Syekh Ibnu Athaillah. Tafsir sufi itu dikenal sebagai tafsir isyari. Ayat liyunfik dzu sa'atin min sa'atih ditafsirkan beliau, orang yang punya kelapangan, keluasan, itu maksudnya kelapangan rohani, keluasan rohani. Dan orang yang punya keluasan rohani ini kan orang yang sudah sampai pada Allah. Orang yang sudah musyahadah, orang yang sudah ma'rifat pada Allah. Itulah liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Usul. Dia dapat banyak makom, dia makomnya tinggi, ya di makom tinggi inilah dia disebut usul. Nah, orang yang di makom tinggi tentu saja tidak boleh hanya berhenti di situ. Dia harus berbagi. Dia harus berinfak, memberi nafkah pada sesamanya. Tidak boleh egois. Tidak boleh ingin jaya sendiri, pinter sendiri, hebat sendiri. Dia sudah dirizki oleh Allah dengan kelapangan rohani, ketinggian rohani yang luar biasa. Ya saatnya kemudian dia berbagi. Yang merasa makrifat, musyahadah, dan lain sebagainya. Itulah liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Sementara orang-orang yang qudira alaihi rizquh, ini orang yang masih dalam perjalanan, belum nyampe ketinggian, masih sempit jalannya, masih di proses suluk. Ya orang-orang seperti ini beramalnya tentu saja sesuai dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Itu nanti di ayat selanjutnya, fal yunfik mimma atahullah.
sesuai dengan pemberiannya Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak maksa untuk seseorang berbagi dengan yang tidak dia miliki. Jadi ya berbagi itu yang selevel kita saja, yang dia miliki saja. Nah, kalau orang misalnya yang wusul tadi, wasilun tadi, berbaginya ya hal-hal yang mungkin yang luar biasa, mungkin jadi mursyid, mungkin nonton perjalanan spiritual orang lain, masuk ke toreko dan lain sebagainya. Tapi yang kita ini, yang orang biasa, yang masih di perjalanan, ya kita berbaginya selevel kita lah. Yang bisanya hanya ngaji juz amma, ya berbagi ngajar juz amma. Bisanya ikro ya berbagi ngajar ikro. Ini orang yang sairuna alai. Belum wusul tapi masih dalam proses. Tapi dalam proses itu pun, perjalanan itu pun sudah banyak pemberiannya Allah. Itu pun tidak boleh pelit. Jadi tidak boleh ingin enaknya sendiri, ya ya bagi-bagilah. Meskipun anugerahnya tidak sebesar orang-orang yang sudah usul. Karena memang Allah tidak menuntut hambanya selain sesuai kapasitasnya. Apalagi yang sudah usul. Orang yang sudah usul tidak boleh kikir, tidak boleh pelit. Dia harus luas hatinya untuk nuntun, untuk bimbing yang lain dan lain sebagainya. Saya tiba-tiba teringat dulu ngaji filsafat awal itu kita pernah membahas Mula Sadra. Mula Sadra itu punya konsep Al-Asfar Al-Arba'ah, 4 perjalanan. Jadi kita ini dalam hidup ini itu sebenarnya ada 4 rute perjalanan. Dari sair sampai usul, kemudian kembali lagi berbagi pada umat, itu ada fase 4. Semoga pas yang saya ingat ini ya. Nanti kapan-kapan teman-teman dicek lagi ya di sesi Mula Sadra. Perjalanan pertama kita adalah sair minal kholq ilal haq. Jadi perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Menuju al-haq. Dari makhluk menuju al-haq. Jadi ini kita menuju Allah. Karena perjalanan kita itu kan ilaihi roji'un. Ini perjalanan pertama. Minal kholq ilal haq. Meninggalkan realitas, melampaui batas menuju yang tak terbatas. Kita beribadah, kita beruzlah, kita berzuhud, kita melakukan amaliyah ini, amaliyah itu demi mendapatkan ridhonya Allah. Itu perjalanan minal kholq ilal haq. Setelah itu kita sampai. Tapi di dalam sampai itu kita ada di perjalanan kedua, yaitu sair bil haq fil haq. Ini perjalanan kedua di Sadra. Bil haq itu perjalanan dengan Tuhan, dengan al-haq fil haq, di dalam al-haq. Karena kita sudah sampai, ya kita menikmati Allah dalam tanda petik. Kita merasakan zauk, kita merasakan dahsyatnya pengalaman kita dekat dan bersatu dengan Allah, memahami samudra hakikat. Ini perjalanan kedua, perjalanan di dalam Allah. Ini para sufi yang sudah mencapai wusul, puncak perjalanannya. Ini perjalanan kedua, sair bil haq bil haq. Kemudian masuk ke perjalanan ketiga, sair minal haq ilal kholq. Nah, ini perjalanan kembali ini. Minal haq dari Tuhan ilal kholq. Kita kembali lagi ke makhluk. Ini berhubungan dengan liyun fikzu saati min saati ini. Jadi kita saatnya kita kembali berbagi. Kita sudah memuncak kedekatan kita dengan Allah. Saatnya kembali ke alam lagi, ke masyarakat lagi. Dengan batin yang sudah sangat dekat dengan Allah, kita membawa Allah ke tengah masyarakat. Menghadirkan Allah di tengah masyarakat.
Nah ini sair minal haq ilal khalq. Yang tadinya kita asyik maksud bersama Allah, sekarang kita kembali mengajak sesama kita untuk juga bisa melakukan perjalanan mendekat pada Allah. Perjalanan ketiga. Kemudian ada perjalanan keempat, sair fil khalq bil haq. Ini perjalanan keempat ini kita sudah di tengah-tengah makhluk. Mungkin ada yang ngajar, mungkin ada yang kerja ini, aktivitas itu. Tapi bilhak. Di bilhak itu dengan Tuhan, dengan bekal kesadaran ilahiyah. Ini perjalanan terakhir sudah. Sair fil kholq bilhak. Tiga perjalanan sebelumnya, proses pembersihan diri, proses takholli, takhalli, tajalli, dan pada akhirnya sair fil kholq bilhaq. Perjalanan di dalam eh, ciptaan, di tengah masyarakat, di alam semesta, tapi membawa kesadaran ilahiyah, membawa Tuhan di sana. Berlayar untuk kembali lagi menuju Tuhan, menuju ilahi roji'un. Baik, ini hikmah yang ke-30. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kita sekarang punya dua kategori manusia. Al-wajiluna ilai dan as-sairuna ilai. Jadi di kategori 29 kita punya al-mustadillu bih dan mustadillu alai. Baik, sekarang kita satu lagi ya, teman-teman. Hikmah ke-31. Al-hikmatul hadiyah wassalasun. Ini kita punya kategori lagi. Ini, malam ini kategori-kategori manusia. Ihtadarrohiluna ilaihi bi anwarit tawajuh. Walwasiluna lahum anwarul muwajah. Fal awalu lil anwar. Wahaula al anwaru lahum. Li'annahumullah la syai'a dunahu. Kulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Surat An'am ayat 90. Oke, pelan-pelan ya. Ihtadarrohiluna ilaihi. Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, ihtada mendapat petunjuk bin anwarit tawajuh. Dengan cahaya tawajuh. Cahaya yang mengarah. Walwasiluna lahum anwarul muwajahah. Sedangkan orang-orang yang sudah usul, bagi mereka cahaya muwajahah. Muwajahah itu pertemuan dua wajah. Penyaksian langsung. Fal awalu lil anwar. Kelompok pertama, ar-rohilun tadi yang sedang berjalan dengan cahaya pengarahan, cahaya tawajuh, itu lil anwar. Mereka dimiliki oleh cahaya, miliknya cahaya. Wahaula, sementara yang wasilun yang kedua, al-anwaru lahum. Cahaya itu sudah jadi milik mereka. Li'annahumullah, karena bagi mereka yang ada hanya Allah, la syai'adunahu, tidak ada apapun selain Dia. Kulillah tumadharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah. Kemudian biarkan saja mereka bermain dalam arena mereka, dalam kesibukan mereka. Surat An'am ayat 91. Ini
Menegaskan orang yang kalau ada orang macam-macam, orang melakukan aneh-aneh sekitar kita, mungkin buruk, mungkin jahat, mungkin ngaco, kita cukup kulillah, kita cukup katakan Allah saja dan biar saja mereka bermain di taman mereka, di ruang mereka, di arena mereka. Yang penting kita tidak melupakan Allah. Artinya surat Al-An'am 91. Nah, ini hikmah ke-31 ini kita ketemu dua kategori manusia lagi. Yang pertama rohilun dan kedua wasilun. Yang rohilun mendapat anwarut tawajuh, yang wasilun mendapat anwarul muwajahah. Jadi kalau kita tadi loh, sair ilahi, kalau kita sedang berjalan menuju Allah, berarti kita rohilun. Kita itu oleh Allah diberi cahaya. Cahayanya namanya anwarut tawajuh. Cahaya yang mengarahkan. Sementara orang yang sudah sampai pada Allah, yang sudah wusul, mendapat cahaya. Nama cahayanya adalah anwarul muwajahah. Cahaya muwajahah, cahaya penyaksian langsung. Orang yang masih dalam perjalanan, anwarut tawajuh, itu cahaya yang memberi petunjuk itu yang dalam perjalanan itu dimiliki oleh anwarut tawajuh. Maksudnya apa? Dia memasrahkan dirinya pada petunjuk itu sehingga bisa sampai pada Allah. Makanya istilahnya dimiliki oleh cahaya. Dia miliknya cahaya. Tapi orang yang sudah sampai, kebalikannya sekarang. Dia sudah memiliki cahaya. Ya penjelasannya dimiliki, memiliki itu begini loh. Rohiluna ilaihi, orang yang masih berjalan menuju Allah, ini orang yang mencari Allah dengan petunjuk cahaya. Cahaya itu bisa dalil, bisa ilmu, bisa guru yang nuntun. Nah, ini kan cahaya-cahaya. Termasuk mungkin Rasulullah, termasuk Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi kita itu mengendarai itu semua untuk mencari Allah, untuk menuju Allah. Ini rohiluna ilai. Tapi nanti ada kelompok manusia kedua yang sudah usul. Kalau ini cahaya itu sudah masuk ke hatinya. Dalam dirinya tidak ada apapun selain Allah saja. Jadi orang yang masih sairun, rohilun, itu masih butuh tanda, butuh cahaya, butuh dalil, butuh argumen, butuh ilmu, butuh dasar untuk menguatkan iman. Tapi karena kebalikannya orang wasilun, dia tidak butuh lagi bukti. Karena dia sudah mengalami langsung, menyaksikan langsung hadirnya Allah. Ya kita sehari-hari kan kalau sedang iman kita goyah, hati kita goyah kan kita terus nyari Al-Quran, minta nasihat, membaca tanda-tanda. Nah lama-lama tambah mantap, tambah mantap, tambah mantap. Kita mengalami langsung Allah, lama-lama sudahlah. Saya sudah yakin 100% mantap adanya Allah, ya kita tidak butuh dalil, tidak butuh tanda lagi. Jadi kita sudah usul. Oleh karena itu ya kita jangan berhenti di tengah jalan. Kalau sedang perjalanan, berjalan terus, alami terus, rasakan terus hadirnya Allah. Cahaya-cahaya tadi tentu saja petunjuk, pengantar. Kalau kita tidak berjalan, apalagi berhenti di cahaya tadi, yo, kita sedang salah jalan. Karena cahaya bukan tujuan. Tujuan kita Allah. Cahaya itu mengantarkan saja. Nanti kalau kita sudah sampai tujuan, berbalik diri kita yang dipenuhi cahaya oleh Allah. Dunia dan seisinya sudah tidak penting lagi. Ini orang-orang yang sudah usul. Orang yang sudah usul itu dirinya sendiri menjelma sebagai cahaya bagi dia, yang ada hanya Allah saja. Selain Allah tidak penting lagi. Ada macam-macam di sekelilingnya. Kulillah, katakan Allah saja. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan
Yang lain bermain-main, bersenda gurau, beraktivitas apa saja di arenanya masing-masing. Kita cukup kulillah, katakan Allah saja. Baik, itu ya teman-teman. Kita review sebentar ya malam hari ini. Diawali dari kategori lahir dan batin. Yang lahir itu adalah cerminannya batin, tidak mungkin kita sembunyikan. Kemudian ada kelompok mustadillu bih dan mustadillu alaih. Orang yang masih mencari dalil atas adanya Allah dengan orang yang sudah menjadikan Allah satu-satunya dalil dasar bukti bagi apa saja. Kemudian ada wasiluna ilaih dan sairuna ilaih. Orang yang sudah wusul dan orang yang sedang berjalan, tapi dua-duanya diminta juga untuk berbagi agar tidak berhenti di Allah saja, tapi juga nanti membawa kemanfaatan ke sekelilingnya. Dan tentu saja berbagi itu sesuai kapasitas dan kemampuannya. Apakah itu yang sudah usul maupun yang sedang sa'irun. Tentu saja yang wasilun amanahnya lebih besar. Yang sa'irun ya sesuai kemampuannya saja. Kemudian kita belajar tentang rohilun dan wasilun. Yang satu anwarut tawajuh, yang satu anwarul muwajahah. Yang berjalan mendapatkan cahaya petunjuk, yang sudah sampai mendapatkan cahaya muwajahah, cahaya musyahadah, penyaksian langsung. Beliau merasakan hadirnya Allah. Nah, ini bahan refleksi kita ya, kita ada di mana. Kalau kita sairun, sudah di level mana. Kalau kita sedang rohilun, sejauh mana kita sudah mengikuti petunjuk-petunjuk cahaya dari Allah. Baik, saya kira itu Mas Anjas untuk malam hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Faiz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Kami persilahkan pada teman-teman yang hendak bertanya bisa langsung angkat tangan ya, raise hand melalui Zoom ini, atau bisa ketik di eh, komentar. Monggo teman-teman. Sepertinya di komentar itu sudah ada. Itu ada yang raise hand, Anjas. Silakan teman-teman yang tadi eh, mau bertanya bisa langsung di on kan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya kan tadi sudah membahas tentang hamba kan. Pertanyaan saya untuk menjadi hamba yang baik itu kan kita perlu mengenal dan mengenali diri sendiri dan menerima diri sendiri. Eh, tapi kalau untuk remaja umur usia menuju dewasa itu gimana cara agar kita eh, menerima diri sendiri, mengenali diri sendiri tanpa eh, perlu terkontaminasi oleh pandangan-pandangan orang lain terhadap diri kita, Pak. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mau di langsung atau sekalian Pak?
3 pertanyaan. Gimana enaknya? Ya. Oh, langsung saja. Oh, G. Hmm. Baca. Ya. Oh, selanjutnya Mas Husni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Saya izin bertanya mengenai hikmah yang Suaranya Mas, ini feedback. pertama. Oh, nggih. Bentar, Pak. Hikmah yang ke-12 tentang batin itu. Tadi kan dijelaskan bahwa pancaran batin itu apa? Nah, catatan tadi. Ya Allah. Ini Mas Taudi fi ghaibi sarair, tohir fi syahadati tawa'i. Apa yang tersimpan di dalam batin akan terlihat di kenyataan lahir. Ini saya bertanya mengenai pemuka agama yang apa ya, memiliki kasus kayak pencabulan, terus asusila dan lain sebagainya. Itu kan ini apa ya? Dia pemuka agama yang kita lihat bahwa dia ahli ibadah, tapi dia kok melakukan hal seperti itu. Apakah ini tidak apa ya? Bertolak belakang sama ibadah itu tadi. Nah, ya sekian ya. Ya, selanjutnya ada Mbak Novi Ratna. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum Pak Faiz. Pak, saya mau nanya yang tadi disebutkan hadis mengenai Rasulullah berkata bahwa ada segumpal daging yang disebut taub. Nah, eh, yang saya jadi bertanya-tanya, kenapa di situ disebutkan segumpal daging, Pak? Karena ya kalau daging itu kan itu sifatnya material ya, sedangkan kita tahu kalau kaum dan batin itu sifatnya imaterial gitu. Nah, jadi yang dimaksud kaum yang segumpal daging ini apakah sama dengan yang batin atau gimana? Terima kasih. Monggo bisa langsung dijawab atau direspon, Pak. Pangapunten Pak, suaranya belum. Oh, iya. Oke, baik. Saya jawab semampu saya. Yang pertama tadi tentang bagaimana sih kita bisa mengenali diri, self-awareness, tanpa terkontaminasi oleh orang lain. Kurang lebih begitulah ya pertanyaannya. Mungkin nanti bisa diarahkan ke materi malam hari ini. Tapi yang jelas begini, kita manusia itu ya memang harus mengenali diri kita. Cuma pengenalan diri ini kan perlu wawasan, perlu pemahaman tentang ideal-ideal, standar-standar. Jadi semakin orang dalam dan luas wawasan dan keilmuannya, semakin mudah dia mengenali dirinya.
Nah, dalam konteks wawasan yang luas, pemahaman yang tidak sempit dan lain sebagainya, itu biasanya akan selalu ada masukan-masukan, keterkaitan-keterkaitan dengan pandangan-pandangan orang sekeliling kita. Karena bagaimanapun manusia itu ya makhluk sosial, senantiasa dipengaruhi oleh masyarakatnya. Jadi yang pertama itu ya, self-awareness ya, kita harus punya kesadaran diri, kita otentik menjadi diri kita sendiri. Cuma kan untuk memahami diri kita itu kan kita harus tahu ilmunya, ngerti jalannya, dan ini biasanya ada juga pengaruh-pengaruh dari luar. Kalau saya kutipkan Imam Ghazali misalnya menyebut cara kita untuk memahami diri itu ada tiga. Yang pertama berpikir sendiri. Ini paling berat. Jadi kenapa paling berat? Ya itu tadi karena perlu belajar, perlu dalam wawasannya. Nanti kalau asal-asalan saja, misalnya anak-anak memahami dirinya, ngertinya hidup itu diri itu yang enak ya senang-senang saja sih. Main saja sih dan lain sebagainya. Ya, makanya dia perlu belajar lagi meluaskan wawasannya. Nah, ini yang berat. Berpikir sendiri secara mendalam. Kalau mampu alhamdulillah. Saya berpikir sendiri tidak harus terkontaminasi orang, tidak peduli pendapatnya orang. Kalau memang kita hebat, kuat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya nanti kita jadi sempit. Jangan-jangan kita salah paham terhadap diri kita. Kita menganggap diri kita ini luar biasa hebat, padahal tidak ada apa-apanya. Karena kita tidak membanding keluar. Kita tidak mendengarkan komennya orang, pendapatnya orang. Dari aspek ini, sulit sebenarnya kita bisa sama sekali bebas dari pandangannya orang, usulannya orang, bahwa nanti kita putuskan sendiri kita seperti apa, tapi kan tetap kita harus terbuka terhadap komen, pandangan, kritiknya orang, dan lain sebagainya. Yang kedua kata Imam Ghazali, kalau kita berat berpikir sendiri, ada cara yang lebih gampang, yaitu mencari teman atau sahabat yang bisa terbuka diajak diskusi, memahamkan kita tentang situasi diri kita. Aku ini orangnya kayak gimana sih? Yang menurutmu aku ini menyebalkan apa sih? Nah, itu sama teman bisa seperti ini. Kalau ini juga sulit, kata Imam Ghazali, ya ada yang ketiga, tapi ini agak menyakitkan. Bukan cari teman, tapi cari musuh. Musuh kita itu kadang-kadang dia yang paling paham jelek kita, kurang kita di aspek apa saja. Itu orang yang benci kita, itu biasanya sibuknya mencari kejelekan kita. Nah, ini bisa saja membantu kita untuk memahami, oh ternyata orang ada yang melihatku begini, ada yang melihatku begitu. Ini caranya self-awareness. Jadi self-awareness itu bagaimana kita memahami diri kita secara otentik versi kita tanpa dipengaruhi orang lain, tapi juga jangan tertutup sama sekali karena di sekitar kita juga banyak orang yang tulus, banyak orang yang ingin kebaikan kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita. Kalau kita menutup telinga sama sekali, jangan-jangan kita jadi naif. Naif itu merasa dirinya sudah hebat, sudah baik, sudah benar, padahal belum. Karena kita kurang luas saja wawasan kita. Disitulah pentingnya ya kita sebagai makhluk sosial untuk tidak menutup diri. Jadi, tapi self-awareness tentu saja itu bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Baik, kemudian yang kedua, saya agak lupa apa Mas Anjas tadi ya. Bentar, catatan. Agama yang melakukan seperti Oh iya, ya yang sampean tanyakan ini sebenarnya ya contoh saja sih dari yang disebutkan oleh Sayyidina Athaillah tadi, mastudia yang disembunyikan diam-diam itu tidak mungkin bisa tersembunyi terus. Kita acting dari tokoh agama misalnya, itu bagi saya sih kalau ketahuan misalnya selama ini disebut tokoh agama kok kemudian pencabulan lah apalah. Kalau saya itu kesalahan kita menyebut dia tokoh agama. Sebenarnya ya dia berarti selama ini
masih belum tokoh, masih belum orang hebat. Mau mengalahkan nafsunya sendiri saja masih belum bisa. Kita saja yang tertipu oleh pencitraan-pencitraan dia. Itulah yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi. Apa yang disembunyikan di batin pasti akan tampak secara lahir. Mungkin bisa kita tutup-tutupi, tapi pada akhirnya akan terbongkar juga. Baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Maka kalau teman-teman melakukan keburukan, tidak harus kemudian demonstratif pamer-pamer. Kebaikan juga begitu akan kelihatan sendiri. Jadi baik buruk mesti akan kelihatan kok. Jangan, wah saya sudah melakukan kebaikan nih Pak, nanti kalau tidak ada orang tahu gimana? Alah kalau itu kebaikan, orang lama-lama tahu juga kok. Karena mesti akan kelihatan. Seperti kasusnya Kiai tadi, yo, berarti ya dia masih belum levelnya belum Kiai. Baik, ya. Pertanyaan kedua, sekarang ke pertanyaan ketiga tentang hadis. Ini sering orang itu terjebak makna ketika literalistik. Kita, ayo kita coba ya hadis tadi. Ala wa inna fil jasadi mudghotun idza soluhat soluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ini kalau bahasa filsafat, mudho segumpal daging itu ya bahasa simbolik. Tidak bisa kita maknai letterlek terus. Pak itu kan hati bukan jantung. Jadi istilah kolb itu kalau dalam Islam, kolbu itu bukan jantung yang liver ini. Kalau di Imam Ghazali kan kolbu itu isinya, perajanya jiwa. Itu tentu saja bukan itu. Jadi ya kalau mudho memang segumpal jantung. Tapi kan terus ala wahyal kolab. Itu definisi dari simbol mudho itu yaitu kolab. Yang dimaksud tentu saja kolbu yang menjadi pusat kesadaran batin kita. Jadi meskipun ya saya sebut simbolik karena begini loh simbolnya. Kalau kita maknai itu sebagai yang fisik pun sebenarnya hadis ini masuk. Masuknya begini loh secara simbol. Jantung kita itu kan berpengaruh ke seluruh tubuh. Kalau jantungnya berhenti, tubuh kita mati. Sama dengan jantung batin kita, kesadaran batin kolab tadi. Kalau dia mati, ya rohani kita juga mati. Sama seperti kalau fisik jantung mati, tubuh kita juga mati. Jadi makanya ini redaksinya redaksi simbolik, bukan redaksi literal bahwa wah Nabi kok ngomongnya mudho padahal jantung itu kan maksudnya bukan itu dan lain sebagainya. Baik, jadi itu kalau ingin memahami mudho. Kalau tafsir umumnya tadi yang menggunakan isyari tadi kolab itu eh, tempatnya kita sering menyebutnya ya tempatnya niat, iman, kesadaran. Nanti kalau baca di Imam Ghazali ada dua makna kolab itu, yaitu tempatnya akhlak moral, yang kedua tempatnya spiritual. Nah ini dan yang dimaksud hadis ini ya di makna itu. Nanti disimpulkan oleh Imam Ghazali ada profil lahiriah, ada profil batin. Nah, profil lahiriah kita yang kelihatan dari luar, kuncinya jantung, mudghah yang lahir. Kalau dia mati, jasad kita mati. Nah, profil batin kita kuncinya qalb, hati. Yang kalau dia rusak ya hati jadi rusak. Jadi ini bukan bicara kedokteran, tentu saja Nabi, tapi sedang bicara aspek spiritual psikologis kita. Memaknainya berarti ini simbolik sebagaimana jasad segumpal jantung yang jasad ini yang kalau dia mati tubuh kita mati, nah kolab yang di dalam yang ala wahiyal kolab itu juga kalau dia rusak batin kita juga rusak, rohani kita, spiritual kita rusak. Baik, saya kira itu untuk pertanyaan ketiga tadi. Yuk, silakan Mas Anjas kalau masih ada.
Masih ada sesi lagi. Barangkali teman-teman ada yang ini Mbak Dina Nur Hasanah gitu. Kita utamakan yang resen dulu. Monggo Mbak Dina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Mas Anjas. Mungkin pertanyaannya adalah, tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana menumbuhkan self-awareness kepada diri sendiri. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan self-awareness kepada orang lain, Pak? Karena kalau misalnya kita mau mengubah orang lain tapi caranya itu kita salah, itu nanti bisa salah tafsir, dan nanti mereka mikirnya selain donatur dilarang ngatur gitulah. Jadi buat apa ngatur-ngatur? Nah, tadi balik lagi bagaimana caranya menumbuhkan self awareness terhadap orang lain agar nasihat-nasihat kita itu didengar gitu, Pak. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Faiz bisa langsung direspon. Baik, langsung saya respon ya Mbak Dina. Yang pertama, mari kita pastikan kita sendiri dulu sudah berikhtiar untuk sadar diri, self-awareness. Karena kita ngajak orang lain, apalagi nyuruh-nyuruh orang lain, kalau kita sendiri belum ada di level itu, tentu saja orang tidak akan percaya. Kita menasehati orang untuk rajin, tekun, kita sendiri males, ya orang tidak akan percaya dengan yang kita sampaikan. Maka sebelum sibuk dengan orang lain, mari kita pastikan diri kita sendiri sudah di level itu. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang akan menanggung beban orang yang lain. Yang pertama kita pastikan ini dulu. Yang kedua, mungkin saja, tadi kan saya bilang, di antara cara untuk self-awareness itu mencari teman, mencari sahabat yang enak untuk saling curhat, saling berbagi. Berarti kalau kita ingin menasehati, ngajak orang self-awareness, mari kita menjadi sahabat yang baik. Kita menjadi pendengar yang baik, memberi saran-saran yang baik. Maka penting kita belajar cara berkomunikasi yang baik. Nah, banyak di antara kita itu yang gayanya jadi sok nasihati, sok mengarah-arahkan, sok yang membuat orang sebel. Sehingga akhirnya tidak jadi dia self-awareness. Karena kita cara berkomunikasinya kurang, cara berkomunikasinya tidak pas, tidak tepat. Kalau bahasa filsafat, retorikanya kurang. Jadi kalau memang kita berniat baik ngajak orang self-awareness, ya pertama tadi pastikan diri kita sudah ada di level itu. Kalau belum, kita hanya akan diketawakan. Kemudian jadilah sahabat yang baik, yang enak diajak komunikasi, juga pinter berkomunikasi. Kalau bisa dengan retorika yang baik, yang tidak menggurui, apalagi memerintah, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan reflektif, pertanyaan-pertanyaan yang mancing, yang tidak ngejudge, menghakimi. Jadi mungkin jadi pendengar yang baik lebih penting. Kalau tidak ditanya komentar, ya kita tidak usah komentar dan lain sebagainya. Bisa juga bareng-bareng bersama-sama. Yuk kita saling memberi umpan, yuk saling memberi masukan. Aku menurutmu dan engkau menurutku, misalnya. Nah, ini menurut saya strategi seperti ini bisa dilakukan agar tidak memposisikan kita superior, dia inferior. Saya mengarahkan dia, dia yang tergantung saya yang mengarahkan. Ini
superior kayak gini biasanya tidak efektif. Karena orang itu bagaimanapun kalau ada indikasi dia akan ditindas, dia akan, nek orang Jawanya tindas-dasi, biasanya dia akan minggir. Jadi dia tidak akan mau lagi. Itu yang saya sebut tadi ya, pentingnya belajar retorika, berkomunikasi yang baik. Tapi ya tadi ya tentu saja pertama-tama diri kita. Dan jangan salah, self-awareness ini bukan proses sekali jadi. Ini proses sepanjang hayat. Karena kita manusia ini berkembang dan berubah. Kita yang dulu bukan lagi kita yang sekarang. Maka proses muhasabah, menyadari diri ini bukan proses yang, oh saya kemarin sudah kok Pak, saya dulu sudah kok Pak. Tidak. Apa yang hasil muhasabah yang dulu mungkin beda dengan yang sekarang. Dulu kalian rendah hati, sekarang mungkin agak sombong, merasa sudah bisa, sudah pinter. Nah itu di muhasabah ya. Itu makanya saya sebut proses mengenali diri itu proses sepanjang hayat. Karena kita ini akan berubah terus dinamis sesuai situasi, lingkungan, dan lain sebagainya. Baik, itu versi saya ya. Tapi ya paling tidak, ayo latihan jadi sahabat yang baik, yang bisa mendengarkan, bisa menasehati meskipun tidak julid, tidak usil, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu. Yes. Baik. Terima kasih kepada Pak Faiz. Mungkin bisa kita cukupkan sampai waktu saat ini, dikarenakan sesi sudah selesai sampai 9.30. Sebenarnya masih 5 menit, namun bisa kita cukupkan dulu untuk sampai sini ngajinya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Pak Faiz yang sudah memberikan materi yang begitu mencerahkan untuk kita semua. Semoga teman-teman bisa mencatat dan meresapi apa yang tadi sudah disampaikan. Adapun teman-teman yang ingin melihat kembali video yang sudah live ini, bisa nanti dicek di MJS channel. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Matur nuwun Pak wabarakatuh. Faiz. Terima kasih Pak Faiz. Mohon Pak Terima kasih Pak Faiz. Faiz.